Ma'asyiral muslimin, kelincahan dunia modern seperti sekarang tidak mungkin kita hadapi dengan ulama seperti itu. Kita harus tampil ke depan dengan segala dalam segala bidang teknologi, bidang ekonomi. Kita harus dapat mempromosikan sistem moneter misalnya dan perbankan yang tanpa bunga, sebagaimana ulama Islam dahulu menghadapi Eropa di abad pertengahan dengan ilmu modern. Yang merenungkan suatu masalah, suatu suasana sekarang di kalangan kita umat Islam dengan adanya kegigihan luar biasa mendiskreditkan mazhab Imamiyah dengan mengkafirkan mazhab itu di mana-mana di hadapan kaum awam dengan tujuan tersirat menghalalkan darah mereka, akan mengetahui bahwa sikap orang-orang tertentu itu munculnya setelah negara Islam di Iran berdiri. Saya sendiri mencatat ramainya ini dunia sesudah Iran berdiri. Kemudian terjadinya perang Iran-Irak, di mana di situ kepentingan superpower tersisihkan sama sekali. Tidak ada orang yang memungkiri bahwa Amerika rugi dalam perang itu, sebab semua dia punya hasil ratusan miliar dari Iran habis. Pesan-pesanan Iran pada mereka habis waktu Syah. Sampai ada sisa sekarang 32 miliar dolar itu diminta. Ya karena mereka sudah rugi, tersisihkan. Ma'asyiral muslimin, karena itulah orang bertanya, mengapa sebelum Republik Iran berdiri, tepatnya zaman Syah 13 tahun yang lalu, mazhab Imamiyah kok tidak diserbu secara frontal hampir di seluruh dunia Islam seperti sekarang? Padahal mazhab Imamiyah waktu itu tidak berubah dari sekarang. Teori imamahnya tetap, teori maksumnya imam-imam tetap, mut'ah tetap, buku-buku standar mereka tetap, al-istibsar, al-kafi, usul al-kafi, furu' al-kafi, tetap tidak berubah sama sekali seperti dulu. Kenapa dulu tidak diserang? Baru 10 tahun yang lalu saja terlihat ada suara kor mengkafirkan Imamiyah. Memang kita tidak bisa ungkiri bahwa ada karangan-karangan di zaman sebelum Syah, tapi ya sporadis saja, seperti yang dikarang oleh mazhab-mazhab yang tadinya berwajah batin ibadiyah, yang mengkritik pedas Syiah, dan itu sudah di-offer oleh Jabhan, oleh Muhibbuddin Al-Khatib dan lain sebagainya. Tetapi serangan-serangan itu sporadis seperti telah dibantah oleh Imamiyah sendiri. Ma'asyiral, di sini si Arif tidak akan dapat menghilangkan sangkaan yang kuat bahwa ada unsur-unsur di luar Islam lah yang bercokol di Timur Tengah yang menggerakkan kesemuanya itu dengan meminta bantuan ulama ahli sunnah di mana-mana untuk kepentingan seperti itu. Majelis-majelis awami digerakkan, dibiayai untuk mengacau opini ukhuwah Islamiyah, dan siapa yang benar, siapa yang salah itu akan kabur sama sekali. Itu semua menguntungkan lawan Islam. Tidak ada seorang pejuang yang tidak mengerti bahwa ini menguntungkan Islam. Mereka menjawab bahwa lebih baik kita hancurkan ini daripada Yahudi. Dan bukan sekali, bukan dua kali saya baca dan saya dengar mereka mengutarakan begini, coba, lebih baik ini kita hancurkan, jangan Yahudi, jangan Nasara. Ini namanya satu kekurangan ilmu di samping kekurangan. Ini tidak ada dalam Quran. Yahudi dan Nasara ada, tapi mereka memilih seperti mana yang saya katakan tadi. Ma'asyiral muslimin, menguntungkan lawan-lawan Islam. Mengapa? Saya harap Anda semuanya betul-betul perhatikan pertanyaan ini. Mengapa kita tidak mencari jalan lain dalam membahas sunnah Syiah selain mimbar-mimbar awami yang dihadiri oleh awam? Mengapa kita tidak langsung antara ulama kedua mazhab di forum yang dihadiri oleh ulama sunnah Syiah? Saya kira Jakarta akan merupakan tempat yang paling cocok jika MUI dengan semua cabang-cabangnya di Indonesia, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya, seluruh Indonesia mohon daripada pemerintah melalui depak untuk mengundang satu atau lebih dari ulama Iran ke Jakarta mendiskusikan apa yang kurang, apa yang lebih. Dalam 3-4 hari sudah bisa kelihatan.
Ma'asyiral muslimin, ini menurut saya, hamba Allah ini satu cara kita keluar dari kemelut seperti ini. Tapi saya kira memang sukar untuk dibayangkan itu bisa terjadi. Sukar. Sebab-sebabnya banyak. Tapi kalau itu pun sampai terhalang, saya kira di Indonesia banyak orang yang sudah mempelajari mazhab Syiah dan dia bilang saya Syiah. Kenapa kita tidak panggil mereka saja untuk berdialog? 2-3 orang berhadapan dengan 2-3 orang disaksikan oleh ulama yang lain sebagai saksi, tidak awam sebagai juri. Jadi kalau ini sudah terjadi, kita rekam, kita bisa baca secara tenang, ini dalilnya, ini dalilnya. Saya kira ini jalan paling aman dan satu-satunya alternatif menutup cara-cara yang tidak wajar seperti sekarang, yang sifatnya lebih banyak mencari suara awam, bukan pendapat ijma' am. Hasilnya tentu nihil. Jika hal itu sampai terhalang, maka saya katakan tadi, tidak bisa tutup. Usahakan terus, asal ada kesungguhan.